Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Lin Tian menghela nafas saat memikirkan masalah keluarganya sendiri, tapi dia pasti akan membuat semuanya menjadi lebih jelas, setelah Lin Tian bertemu dengan dua wanitanya itu. Dia tentu saja tidak akan membiarkan apa yang dilakukan wanita ini, yang selama beberapa tahun telah berkorban dan rela membantunya itu tidak sia-sia. Kita sudah sampai, ucap Seng Chuer saat melihat ke arah pintu masuk yang berlambangkan kereta. Asosiasi perdagangan ya, ucap Lin Tian dengan aneh. Dia tidak menyangka, bahkan akan ada kelompok perdagangan di alam langit ini. Dan saat melihat gambar kereta di atas sana dengan nama kelompok itu, ini membuat Lin Tian bertanya-tanya. Siapa sebenarnya orang yang memimpin asosiasi ini? Tanya Lin Tian. Mereka berasal dari alam biru, jawab Seng Chuer. Alam biru? Aku tidak pernah mendengar tentang alam ini. Fikir Lin Tian dengan penasaran. Dengan tenang Seng Chuer menjelaskan tentang alam biru ini. Alam biru adalah tempat di mana perdagangan terbesar dari alam langit berasal, dan meskipun kebanyakan orang di sana adalah pedagang, tapi kekuatan mereka tidak kalah lemahnya dari alam lainnya. Lin Tian yang mendengar hal itu mengangguk mengerti. Alam seperti itu ternyata benar-benar ada, dan pasti salah satu alam yang sangat kaya di alam langit. Ternyata dewa juga membutuhkan uang, ucap Lin Tian sambil menghela nafas. Mendengarkan perkataan Lin Tian, semua wanita di sana tersenyum. Mereka tidak menyangka, kalau cucu dari Dewi Kehidupan akan terlihat seperti pria yang polos di depan mereka. Padahal saat mereka bertemu di aula, Lin Tian terlihat sangat tegas, serta sedikit menakutkan di mata mereka. Kalau bukan karena mereka melihat dan merasakan sendiri Lin Tian sekarang, maka mungkin saja mereka masih takut dengan Lin Tian. Ingatlah bocah, kami berasal dari alam yang tidak pernah takut dengan alammu. Berani sekali kamu menyentuh tuan muda kami, teriak salah satu orang yang ada di sana. Mendengar teriakan itu, Lin Tian dan Seng Chuer mengerutkan keningnya. Mereka semua akhirnya melihat apa yang terjadi, dan ternyata ada seorang pria yang dikenal Lin Tian sedang terbaring lemah di dekat pintu masuk pelelangan itu. Wajahnya terlihat babak belur abis dipukuli, dan ada beberapa luka di tangannya dan bagian tubuhnya yang lain. Aku juga tidak takut dengan alam Yingmu itu. Kalian datang ke sini dan menghina dewi kami. Apakah kalian pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Ucap seorang pria yang terbaring itu dengan keras kepala. Mendengar hal tersebut, Lin Tian dan Seng Chuer semakin mengerutkan keningnya. Tentu saja keduanya yakin, kalau tidak mungkin pria yang terbaring itu akan membuat masalah tanpa sebab. Karena Lin Tian mengagumi sifat pria muda itu, setelah dia mendengar beberapa cerita dari kakeknya Seng Qiyu. Kalau begitu, aku akan menghukummu untuk dewimu itu, ucap pemuda tersebut sambil tersenyum. Pedang panjang di tangan pemuda tersebut akan memotong tangan pria itu, tapi pria itu tidak takut dan keras kepala, saat dia melihat dengan penuh kebencian ke arah pemuda tersebut. Bunyi pedang terdengar di sana, dan pemuda yang tadi akan memotong tangan pria dari alam kehidupan itu pun lepas dari badannya, dan jatuh tepat di belakang pemuda itu. Siapa kamu? Berani sekali, teriak pemuda itu. Bang! Belum selesai dia berbicara, pemuda itu telah diterbangkan oleh Lin Tian yang muncul di depan pemuda tersebut. Dia sangat marah, karena pemuda ini berani sekali menghina neneknya. Tentu saja tidak ada cucu yang tidak marah, apabila ada orang yang menghina neneknya sendiri. Apalagi, sikap Lin Tian ini yang sangat menyayangi keluarganya. Berani menghina nenekku, apakah kamu ingin mati? Ucap Lin Tian dengan wajah marah.
Melihat Lin Tian yang muncul di depannya, pria tersebut terdiam sejenak. Dia tidak menyangka, kalau Lin Tian akan membantunya saat dia dalam bahaya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Lin Tian sambil berbalik dan mengulurkan tangannya pada pria tersebut. "Iya, terima kasih. Pria itu telah menghina Dewi Kehidupan," ucap pria itu dengan marah, sambil melihat ke arah pemuda yang terbaring karena dipukul oleh Lin Tian. "Yakinlah saudara Seng Ju, aku akan membuat mereka membayarnya, karena mereka telah menghina nenekku," ucap Lin Tian dengan senyumnya. Saat pria itu melihat senyum Lin Tian, dia dapat merasakan nasib buruk sedang menimpa orang-orang dari alam Ying itu. "Kamu telah melakukan pekerjaan yang bagus," ucap Seng Chuer kepada pria itu. Di belakang Seng Chuer, wanita yang ikut dengannya juga muncul. "Saudari Chuer, tidak, ini sudah kewajibanku, karena aku dari keluarga Seng juga," ucap Seng Ju dengan penuh percaya diri. Seng Chuer mengangguk, dia lalu melihat ke arah Lin Tian yang wajahnya sekarang terlihat berbeda. Hal itu membuat Seng Chuer merasa agak takut, karena dia bisa melihat di kedua mata Lin Tian ada niat membunuh yang luar biasa. "Kamu berani sekali menyentuh pelayanku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" ucap seorang pria yang sedang duduk di kursi, yang berada tidak jauh dari sana. Tadinya dialah yang ingin memberi pelajaran kepada Seng Ju secara langsung, tapi karena dia merasa hal itu tidak pantas baginya, jadi dia memerintahkan agar pelayannya saja yang menghukum pria tersebut. "Apakah kamu yang telah menghina Dewi Kehidupan?" tanya Lin Tian dengan wajah marah. "Kalau iya kenapa? Hanya alam kehidupan seperti kalian, bahkan alam kalian lebih lemah dari alamku. Dan untuk wanita yang disebut Dewi itu bahkan dia tidak akan berkutik di depan ayahku," ucap tuan muda itu dengan sombong. Karena setahu dia, alam kehidupan adalah alam yang tertutup dan jarang menunjukkan kekuatan mereka. Bahkan ayahnya juga dengan bangga mengatakan, kalau alam kehidupan adalah alam yang lemah yang berada di bawah mereka. Karena itulah, dia dengan sombongnya berani melawan Seng Ju. Dia juga yakin, kalau tidak akan ada orang yang berani melukainya, karena dia adalah anak dari Dewa Ying. "Oh, begitu ya. Kalau begitu kamu lebih baik mati saja," ucap Lin Tian dengan marah. "Cih, bunuh dia untukku," ucap tuan muda itu kepada para pelayannya. "Matilah bocah ingusan," teriak beberapa pelayan yang berada di tingkat Dewa Surgawi Menengah. Lin Tian yang marah secara langsung mengeluarkan ular berkepala 3, dan bayangan ular berkepala 3 itu membuat Seng Chuer kaget. Bahkan Seng Ju dan wanita lainnya yang pernah melihat Lin Tian mengeluarkan beberapa roh bintang 9, itu masih kaget saat melihat hal tersebut. Bang! Kelima pelayan pria tersebut jatuh, dan perlahan-lahan meleleh tepat di depan pria tersebut. Hal itu pun membuat wajah tuan muda itu berubah menjadi kaget, lalu dia menatap Lin Tian dengan ketakutan. Itu sudah jelas, kalau kekuatan pria ini mungkin tidak kalah dengan jenius lain dari alam dewa penguasa terkuat. "Bagaimana mungkin?" ucap tuan muda itu dengan ketakutan. "Sekarang adalah giliranmu," ucap Lin Tian yang benar-benar sudah marah. Meraung, ular berkepala 3 itu akan menyerang ke arah pria tersebut, tapi sebuah tangan yang lembut menghentikan Lin Tian, dan membuatnya kembali sadar. Tangan itu menyentuh tangan Lin Tian, dan seketika saja Lin Tian yang marah pun tersadar karena tangan wanita itu. "Saudara Tian, tidak baik melakukan hal itu di depan banyak orang," ucap Seng Chuer yang muncul di depan Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian marah karena pria ini menghina neneknya, tapi dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi karena seluruh alam sedang berada di sini. Itu tidak baik untuk membuat masalah sebelum alam rahasia terbuka, karena sudah pasti alam lain akan berpikiran kalau mereka suka bertindak seenaknya, itu karena mereka berada di alam mereka sendiri. Lin Tian menghela nafas,
lalu ular berkepala 3 menghilang dari belakang Lin Tian. Dia menatap pria yang menghina neneknya itu dengan wajah marahnya. Tapi itu hanya sesaat, dan wajah Lin Tian kembali normal. Karena dia tahu lebih baik tidak membuat masalah untuk neneknya, dan dia juga yakin kalau neneknya tahu akan hal ini, mungkin Dewa Alam Ying akan menderita. Baiklah, ayo kita masuk, ucap Seng Chuer kepada Lin Tian dengan lembut. Saudara Ju, terima ini, ucap Lin Tian sambil melemparkan sebuah botol ke arah Seng Ju yang tadi telah dipukuli. Menangkap botol itu, wajah Seng Ju tampak agak aneh. Tapi karena dia penasaran, dia membuka botol itu dan wajahnya langsung kaget saat mencium aroma dari dalam botol itu. Ini pil Sein tingkat menengah, ucap Seng Ju dengan kaget. Semua orang di sana juga kaget saat mencium bau dari pil itu. Bahkan setelah mendengar suara Seng Ju, rasa kaget muncul di mata mereka. Pil Sein tingkat menengah, semudah itukah pil ini diberikan oleh pria itu kepada Seng Ju? Betapa borosnya dia, bukan? Betapa kayanya pria itu, ucap para penonton. Pil ini sepertinya baru dibuat, ucap salah satu ahli yang juga seorang alkemis di sana. Meskipun dia bukan alkemis Sein, tapi dia tentu saja dapat membedakan mana pil baru dan yang lama. Jadi orang-orang di sana mengubah wajah mereka dengan takjub setelah mendengar itu lagi. Apakah ada Master Sein di alam kehidupan? Fikir mereka secara bersamaan. Saudara Ju, ayo ikut, ucap Lin Tian. Oke saudara Tian, ucap Seng Ju dengan rasa terima kasih kepada Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian mengeluarkan pil ini, itu agar semua orang di sana tahu kalau alam kehidupan mereka memiliki ikatan persaudaraan yang baik. Seng Chuer juga tersenyum, tapi wajahnya sedikit memerah karena Lin Tian memegang tangannya dengan erat. Seng Chuer tidak berusaha untuk menarik kembali tangannya, tapi entah kenapa dia bisa merasakan kalau tangan Lin Tian itu sedikit gemetar karena sesuatu hal. Apa yang terjadi denganku? Ucap Lin Tian dengan aneh. Tidak biasanya dia akan marah semudah itu, dan bahkan tadi pun dia tanpa berpikir lagi ingin melakukan pembunuhan di depan banyak orang. Padahal dia awalnya hanya akan memberi peringatan kepada orang-orang tersebut, tapi dia merasakan seperti ada sesuatu yang membuat dirinya tidak bisa mengontrol kemarahannya pada saat itu. Untung saja Seng Chuer menghentikan dirinya, dan berkat aura Seng Chuer juga, maka dari itu Lin Tian sadar dari kemarahan dan kebenciannya itu. Berjalan ke depan pintu lelang, Lin Tian hanya langsung mengeluarkan kartu VIP yang pernah diberikan oleh Seng Lien kepadanya. Saat melihat kartu itu, para penjaga dengan hormat memberikan Lin Tian jalan. Lalu seorang pelayan membawa Lin Tian dan yang lainnya ke sebuah ruangan yang besar di tempat lelang itu, yang berada di lantai 3. Saudara Tian, bisakah kamu melepaskannya? Ucap Seng Chuer dengan malu. Waduh, maaf, ucap Lin Tian dengan kaget dan tidak sadar kalau dia masih memegang tangan Seng Chuer. Tidak masalah, ucap Seng Chuer sambil menghela nafas. Dia sepertinya harus memberitahu ayahnya, untuk mengatakan informasi tadi kepada Seng Lien. Karena dia merasa, ada yang tidak benar dengan Lin Tian sebelumnya. Di luar rumah lelang, pria tadi gemetar karena takut saat melihat wajah menyeramkan Lin Tian. Dia bahkan tidak sanggup untuk berdiri beberapa saat, sebelum pergi dari sana dan tidak peduli lagi dengan pelelangan itu. Dia ingin ayahnya membuat perhitungan kepada Dewi Kehidupan, karena alam mereka telah membunuh para pelayannya. Orang bodoh, ucap salah satu wanita cantik yang sedang bergerombolan di sana. Saudari Zhu, ucap salah satu wanita yang ada bersamanya. Pria itu tidak tahu betapa mengerikannya Dewi Kehidupan bila marah, dan dia juga dengan berani melawan cucu dari Dewi Kehidupan. Sepertinya kali ini alam Ying akan menderita, ucap wanita bernama Zhu itu, yang mana dia berasal dari alam bunga.
Wah, Nona Zhu sepertinya tahu lebih banyak dari kami, ucap pria yang muncul di belakang wanita Zhu itu. Oh, ternyata tuan muda kedua dari alam kegelapan, ucap wanita Zhu itu dengan tersenyum. Hahaha, sepertinya kali ini alam rahasia akan lebih meriah, ucap tuan muda kedua dari alam kegelapan itu. Iya, apakah kamu juga mendapatkan perintah yang sama dengan kami? Tanya wanita Zhu itu. Sepertinya kita sama. Apakah kita akan masuk bersama-sama, ucap tuan muda kedua itu dengan tersenyum. Akhirnya kedua orang itu bersama dengan rombongannya masuk ke dalam pelelangan, dan orang dari alam angin yang berada di belakang rombongan Lin Tian melihat semua itu. Sedangkan pria yang menyukai Seng Chuer terlihat sangat marah, saat dia melihat Lin Tian yang berani menarik tangan Seng Chuer di depan matanya. Wanita jalang, ucap tuan muda dari alam angin itu dengan marah. Setelah 1 jam kemudian, pelelangan akhirnya dimulai, dan harta pertama yang dijual adalah pedang tingkat dewa tahap rendah, dan benda itu tidak sedikit pun membuat Lin Tian tertarik. Sampai beberapa kali barang lelang dikeluarkan, itu semua hanya membuat Lin Tian menjadi mengantuk. Pelelangan keempat adalah ini, ucap juru lelang. Saat itu 4 macam kalung yang indah muncul di depan pelelangan itu, dan orang-orang yang melihat itu bisa merasakan kalau kalung itu berada pada tingkat kategori dewa tahap menengah. Lin Tian sedikit tertarik dengan kalung tersebut, dan dia kemudian memikirkan dua wanitanya. Jika dia bisa memberikan kalung itu nanti sebagai hadiah untuk mereka, mereka pasti akan senang. Kalung ini berfungsi sebagai pelindung untuk si pemakainya, dan kalung ini terbuat dari bahan yang langka. Kalung ini cocok untuk perempuan, ucap juru lelang sambil tersenyum, lalu dia memasukkan energinya ke salah satu kalung berwarna putih. Lin Tian terlihat serius saat melihat apa yang terjadi dengan kalung tersebut. Dapat dilihat kalau kalung itu bisa menyimpan aura milik orang lain. Dan juga menurut Lin Tian, jika dia menambahkan sedikit kekuatan dan mengukir sebuah formasi, mungkin dia bisa menambahkan kegunaannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.